Sam Shamoun, seorang apologet Protestan paling populer di media sosial, pada akhirnya mengakui kebenaran ajaran Katolik. Alasannya sangat logis, sola scriptura adalah tidak memadai. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Sam Shamoun menemukan bahwa Alkitab sendiri mengakui pentingnya tradisi suci dan otoritas gereja, misalnya 1 Timotius 3 ayat 15 dan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Selain itu, ia menyadari bahwa kanon Alkitab tidak ditentukan oleh Alkitab itu sendiri, tetapi melalui otoritas gereja. Setelah mempelajari sejarah dan tulisan Bapa Gereja awal, ia menyimpulkan bahwa Gereja Katolik menawarkan harmoni antara Alkitab, tradisi, dan otoritas gereja, yang menurutnya lebih selaras dengan iman Kristen yang utuh. Keberatan Sam Shamoun terhadap doktrin sola scriptura, prinsip reformasi Protestan, yang menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas tertinggi dalam iman dan praktik Kristen, berakar pada beberapa poin penting yang ia pelajari selama perjalanan rohaninya. Berikut ini adalah ulasan rinci mengenai keberatan-keberatan utama Sam Shamoun, yang akhirnya meninggalkan prinsip ini. 1. Tidak ada dukungan Alkitabiah tentang sola scriptura. Sam Shamoun berpendapat bahwa doktrin sola scriptura tidak memiliki dukungan eksplisit dalam Alkitab. Ia mencatat bahwa Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa dirinya sendiri adalah satu-satunya otoritas dalam iman Kristen. Sebaliknya, ada banyak ayat yang justru menunjukkan pentingnya tradisi suci dan otoritas gereja. Contohnya, dalam 1 Timotius 3 ayat 15, Rasul Paulus menyebut gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini menunjukkan bahwa otoritas gereja merupakan elemen penting dalam menjaga dan menafsirkan kebenaran iman. Selanjutnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus memerintahkan jemaat untuk memegang teguh ajaran-ajaran yang telah disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lisan yang diwariskan oleh para rasul memiliki otoritas yang sama dengan tulisan suci. Anak kecil pun pasti tahu apa artinya lisan, iya kan? Shamoun menyimpulkan bahwa jika tradisi lisan diberikan tempat yang signifikan oleh para rasul, maka mengabaikannya dan hanya mengandalkan Alkitab saja, sudah pasti bertentangan dengan kesaksian kitab suci itu sendiri. 2. Kanonisitas Alkitab memerlukan otoritas gereja. Sam Shamoun juga menyoroti bahwa kanon Alkitab yang diterima oleh semua denominasi Kristen tidak berasal dari Alkitab itu sendiri. Kitab suci Alkitab tidak mencatat bahwa inilah daftar kitab yang benar dan harus diikuti. Sebaliknya, penetapan kanon memerlukan otoritas gereja. Konsili-konsili gereja awal, seperti Konsili Hippo, tahun 393 Masehi, dan Konsili Kartago, tahun 397 Masehi, memainkan peran penting dalam menentukan buku-buku mana yang diakui sebagai kitab suci. Dalam pandangan Shamoun, fakta ini menunjukkan bahwa gereja memiliki otoritas yang melampaui sekadar penafsiran Alkitab. Gereja, yang dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki wewenang untuk menetapkan apa yang merupakan firman Allah. Oleh karena itu, doktrin sola scriptura yang mengesampingkan otoritas gereja, sangat tidak konsisten dengan sejarah pembentukan Alkitab itu sendiri. 3. Interpretasi yang tidak konsisten dalam Protestanisme. Salah satu kelemahan utama dari sola scriptura, menurut Sam Shamoun, adalah dampaknya terhadap kesatuan doktrin di kalangan Protestan. Karena setiap individu atau kelompok
dapat menafsirkan Alkitab secara bebas, hasilnya adalah fragmentasi teologis yang signifikan. Saat ini, terdapat ribuan denominasi Protestan, banyak di antaranya memiliki perbedaan yang mendalam, dalam hal doktrin utama seperti sakramen, keselamatan, dan wujud Allah. Chamoun melihat fenomena ini sebagai bukti bahwa sola scriptura menciptakan ruang bagi interpretasi yang subjektif dan tidak konsisten. Ia berpendapat bahwa tanpa otoritas gereja untuk membimbing penafsiran, umat Kristen cenderung tersesat dalam interpretasi yang saling bertentangan. Hal ini bertolak belakang dengan doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, di mana ia meminta agar para pengikutnya menjadi satu, seperti halnya Bapa dan Anak adalah satu. 4. Pentingnya tradisi dalam memahami Alkitab. Sam Chamoun menekankan bahwa tradisi lisan yang diwariskan dari para rasul merupakan elemen penting dalam memahami dan mengajarkan iman Kristen. Gereja perdana sangat bergantung pada tradisi ini, terutama sebelum kanon Alkitab ditetapkan secara resmi. Tradisi lisan bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, melainkan pelengkap yang membantu menjaga ajaran-ajaran yang benar. Chamoun juga mencatat bahwa banyak ajaran Kristen yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab, seperti konsep Tritunggal atau cara spesifik merayakan liturgi. Ajaran-ajaran ini dilestarikan melalui tradisi suci yang diwariskan oleh gereja. Dengan demikian, mengabaikan tradisi suci demi berpegang pada sola scriptura saja, adalah pendekatan yang jauh dari cukup, dan berpotensi penyimpangan pemahaman iman Kristen secara keseluruhan. 5. Kesaksian sejarah gereja. Dalam proses penelitiannya, Sam Chamoun mempelajari tulisan-tulisan para bapa gereja awal, seperti Ignatius dari Antiochia, Irenaeus, dan Agustinus. Ia menemukan bahwa pandangan mereka tidak mendukung gagasan sola scriptura. Sebaliknya, mereka menekankan pentingnya otoritas gereja dan tradisi suci dalam membimbing umat beriman. Sebagai contoh, Ignatius dari Antiochia, abad kedua Masehi, menulis tentang pentingnya kesatuan dengan uskup dan otoritas gereja, sebagai cara untuk tetap berada dalam kebenaran. Irenaeus, abad kedua Masehi, menekankan bahwa tradisi yang diwariskan dari para rasul melalui gereja adalah kunci untuk melawan ajaran sesat. Agustinus, abad keempat Masehi, mengakui bahwa ia percaya pada Injil karena otoritas gereja yang telah menetapkannya. Chamoun melihat bahwa kesaksian sejarah ini menunjukkan gereja sebagai penjaga kebenaran iman, bukan hanya Alkitab. Dengan demikian, gagasan bahwa Alkitab saja sudah cukup untuk memandu iman, dianggap tidak sesuai dengan praktik dan keyakinan gereja awal. Kesimpulan. Setelah melalui refleksi mendalam, Sam Chamoun sampai pada kesimpulan bahwa doktrin sola scriptura adalah konsep yang tidak cukup untuk menopang iman Kristen secara utuh. Ia menyadari bahwa Alkitab sendiri mengakui pentingnya tradisi suci dan otoritas gereja, dan bahwa sejarah gereja memberikan kesaksian yang sangat jelas secara literal tentang peran penting keduanya dalam menjaga dan mengajarkan iman. Keberatan-keberatan ini menjadi alasan utama yang mendorong Sam Chamoun untuk meninggalkan Protestanisme dan menerima otoritas Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, ia menemukan harmoni antara Alkitab, tradisi suci, dan otoritas gereja sebagai fondasi iman Kristen yang kokoh.